Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami mata kuliah strategi pembelajaran PAUD dengan materi konsep dasar strategi pembelajaran anak usia dini. Namun terlebih dahulu perkenalkan saya Kasmawati bersama dengan anggota kelompok saya yaitu Nurul Maulidaem dan Musyawal. Jadi materi pertama yaitu tentang apa itu strategi pembelajaran anak usia dini. Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu, termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan KEM menjelaskan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Dari pendapat tersebut, Dick dan Carey juga menyebutkan bahwa strategi pembelajaran itu adalah suatu set materi dan prosedur pembelajaran yang digunakan secara bersama-sama untuk menimbulkan hasil belajar pada siswa. Pentingnya pendidikan anak usia dini sebagai landasan bagi persiapan anak menghadapi masa depan, menunjukkan perlunya inovasi strategi pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik. Inovasi tersebut diperlukan agar stimulus pendidikan dapat disampaikan secara efektif selama proses belajar mengajar, sesuai dengan kebutuhan belajar alami anak. Untuk mencapai pengembangan potensi anak usia dini dalam menjalankan pembelajaran secara efektif dan efisien diperlukan suatu rencana pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian yang disebut 4H. Jenis-jenis strategi aktif terpadu bagi anak usia dini. Anak usia dini belajar melalui active learning. Metode yang digunakan adalah memberikan pertanyaan pada anak dan membiarkan berpikir atau bertanya pada diri sendiri, sehingga hasil belajar yang didapat memiliki kemampuan untuk membangun dan mengkreasikan pengetahuan diri sendiri, sehingga sangat penting bagi anak untuk terlibat langsung dalam proses belajar. Piaget juga menjelaskan bahwa pengalaman belajar anak akan lebih banyak didapat dengan cara bermain, melakukan percobaan dengan objek nyata, dan melalui pengalaman konkret. Anak mempunyai kesempatan untuk mengkreasi dan memanipulasi objek atau ide. Strategi pembelajaran berpusat pada anak ditandai dengan 1. Adanya materi yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak. 2. Metode pembelajaran yang mengacu pada center of interest melalui pengembangan tematik. 3. Media dan sumber belajar yang dapat diperkaya lingkungan belajar. Dan yang keempat, mengelola kelas yang bersifat demokrasi, keterbukaan, saling menghargai, dan kepedulian dan kehangatan. Pada konteks PAUD, hal yang harus diperhatikan dalam penerapan strategi pembelajaran diantaranya 1. Rasio guru dan siswa dalam proses pembelajaran. 2. Pola hubungan guru dan siswa dalam pembelajaran. 3. Peran guru dan siswa dalam pengelolaan pembelajaran. 4. Peran guru dan siswa dalam mengelola materi pembelajaran atau Marwah 2020. Berikut ada beberapa istilah yang terkait dengan strategi pembelajaran. Yang pertama ada model pembelajaran. Pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan metode dan teknik pembelajaran. Yang kedua ada pendekatan pembelajaran, di mana strategi dan mode pembelajaran yang digunakan dapat bersumber dan tergantung dari pendekatan tertentu. Misalnya mencatat ada 2 pendekatan dalam pembelajaran, yaitu pendekatan berpusat pada guru dan pendekatan yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga ada desain pembelajaran. Jika strategi pembelajaran lebih berkenan dengan pola umum dan prosedur umum aktivitas pembelajaran, sedangkan desain pembelajaran lebih menunjuk kepada cara-cara merencanakan suatu sistem lingkungan belajar tertentu setelah ditetapkan strategi pembelajaran tertentu.
Yang keempat ada strategi pembelajaran. Pembelajaran adalah perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Tujuan strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan rangkaian kegiatan termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran yang disusun untuk mencapai tertentu. Strategi pembelajaran merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Yang kelima ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan upaya untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Yang keenam ada teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran adalah suatu cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik dalam situasi pembelajaran, misalnya penggunaan metode ekspositori yang digunakan oleh seorang guru dalam situasi kelas besar. Yang ketujuh ada taktik pembelajaran. Taktik adalah merupakan gaya seseorang dalam melaksanakan suatu teknik atau metode tertentu yang bersifat lebih individual. Hal ini dapat kita saksikan dua orang menggunakan metode yang sama, tetapi situasi dan kondisi yang ditimbulkan dari penggunaan metode tersebut akan berbeda. Yang kedelapan, gaya pembelajaran. Pembelajaran adalah keunikan atau kekhasan dari masing-masing guru sesuai dengan kemampuan, pengalaman, dan tipe kepribadian dari guru yang bersangkutan dalam melaksanakan pembelajaran tersebut. Terima kasih. Kemudian ada pula pentingnya strategi pembelajaran aktif bagi anak usia dini. Anak adalah makhluk individu yang membangun sendiri pengetahuannya. Anak usia dini memerlukan kebebasan dalam berpikir, bersikap, bertindak, bahkan bebas mengemukakan sesuatu sesuai dengan informasi yang diterimanya. Kebebasan ini juga diperlukan pada saat anak usia dini mengikuti proses pembelajaran di dalam ruangan, tetapi anak juga sangat memerlukan proses pembelajaran di luar ruangan secara bebas. Lapangan, pasar, stasiun, alun-alun, bahkan halaman rumah dan lingkungan sekitar. Pembelajaran anak usia dini tidak dibatasi tempat yang harus diatur secara ketat dan sedemikian rupa. Hal ini disebabkan karena anak usia dini secara psikologis memerlukan kebebasan dalam berpikir dan bertindak. Oleh karena itu, pentingnya bagi guru untuk menciptakan situasi dan kondisi yang dapat merangsang kemunculan dari potensi tersebut tersembunyi pada anak serta memberikan kebebasan pada saat proses pembelajaran, baik di dalam maupun di luar ruangan. Adapun faktor pendukung efektivitas strategi pembelajaran pada anak usia dini diantaranya bersumber dari guru, orang tua, dan rasio guru dan anak. Sedangkan faktor penghambatnya bersumber dari keterbatasan waktu, kemampuan orang tua dalam menggunakan teknologi yang terbatas, dukungan dari orang tua yang minim karena orang tua yang bekerja, memiliki masalah keuangan, dan perpisahan. Adapun kesimpulan dari materi diskusi kami yaitu guru harus memiliki inisiatif dalam metode mengajar agar anak menjadi aktif dalam menangkap pelajaran dan dapat berinteraksi, mempertanyakan, dan mengemukakan gagasan. Active learning memungkinkan siswa berperan secara aktif dalam belajar dan membuat pembelajaran lebih menyenangkan bagi anak. Anak-anak memperoleh pengetahuan melalui interaksi sosial, pengetahuan fisik, dan logika matematika. Pendidikan harus dirancang secara kreatif agar anak-anak menjadi pembelajar yang aktif dan terbiasa belajar melalui berbagai aktivitas seperti mengamati, mencari, menemukan, mendiskusikan, menyimpulkan, dan mengemukakan sendiri berbagai hal yang ditemukan di lingkungan sekitarnya. Itulah hasil diskusi dari kelompok 1 tentang konsep dasar strategi pembelajaran anak usia dini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.